Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Holik Kurniawan Wungan. Saya mahasiswa dari kelas 6C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang dosen pengampunya saya sebut Widyawati Munawarfa SPD NPD. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mengambil kelas 2 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, jadi untuk alokasi waktunya sendiri yaitu 2 kali 35 menit jam pembelajaran. Nah, untuk topik pembahasan pada kali ini yang pertama itu ada kompetensi inti, kemudian yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang keempat ada pendekatan dan metode, yang kelima ada kegiatan pembelajaran, yang keenam ada sumber dan media, yang ketujuh ada penilaian, yang kedelapan ada remedial dan refleksi, dan yang terakhir adalah LKPD. Kita masuk ke kompetensi inti. Yang pertama ada menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua ada memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian yang ketiga ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu dengan mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian yang keempat ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, saya sendiri di sini memilih pembelajaran pertama yang terdapat pada tema 1, subtema 1. Nah, jadi muatannya sendiri kan bahasa Indonesia. Jadi untuk KD-nya saya memilih KD-nya sesuai dengan buku tema, yaitu ada pada 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Nah, dari KD tersebut maka terurailah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada 3.1.1 menandai kata ungkapan yang terdapat pada sebuah teks cerita. Nah, di mana indikator ini sendiri itu terdapat pada C1 pendukung sesuai dengan KKO menandai yang terdapat pada C1. Kemudian terurai lagi indikator yang kedua yaitu 3.1.2 mencatat kata ungkapan yang terdapat pada sebuah teks cerita. Nah, ini merupakan inti dari indikator pengetahuan, di mana terdapat pada C1 inti. Nah, perbedaannya dengan C1 pendukung, di C1 inti ini itu tingkatannya lebih tinggi daripada C1. Oleh sebab itu saya memilih mencatat sebagai next levelnya dari kata menandai. Nah, kemudian untuk pengayaannya sendiri saya memilih C2 yaitu menjelaskan. Nah, dari KKO tersebut maka terurailah indikator 3.1.3 menjelaskan arti kata ungkapan yang terdapat pada teks cerita. Nah, masuk ke kompetensi dasar keterampilan. Nah, di mana sesuai dengan buku tema pada pembelajaran 1 tersebut, untuk keterampilannya sendiri terdapat pada 4.1 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Nah, dari kompetensi dasar tersebut maka terurailah indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu mengucapkan teks percakapan tentang kata ungkapan, di
mana ini itu termasuk dalam P3 pendukung atau psikomotorik tingkatan ketiga pendukung. Nah, kemudian untuk intinya sendiri saya memilih memperagakan. Nah, di mana memperagakan ini itu termasuk dalam P3 inti. Nah, perbedaannya dengan P3 pendukung, P3 inti ini itu tingkatannya lebih tinggi daripada P3 pendukung sebelumnya. Jadi di sini memperagakan itu setingkat lebih tinggi daripada mengucapkan. Oleh sebab itu, maka terumuslah memperagakan teks percakapan tentang kata ungkapan. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah saya susun, maka terumuslah beberapa tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada guru membacakan teks cerita yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Siswa dapat menandai kata ungkapan yang terdapat pada sebuah teks cerita dengan benar. Nah, di sini untuk kondisi ABCD-nya bisa dilihat di tampilan. Kemudian ada siswa membaca teks cerita mengenai kata ungkapan yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Siswa dapat mencatat kata ungkapan beserta artinya yang terdapat pada sebuah teks cerita dengan benar. Nah, untuk ABCD-nya bisa juga dilihat dalam tampilan PowerPoint. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa membaca teks cerita mengenai kata ungkapan yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Siswa dapat menjelaskan arti kata ungkapan yang terdapat pada teks cerita dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat ada guru memberikan teks percakapan yang mengandung kata ungkapan. Siswa dapat mengucapkan teks percakapan tentang kata ungkapan dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, guru memberikan teks percakapan yang mengandung kata ungkapan. Siswa dapat memperagakan teks percakapan tentang kata ungkapan dengan baik. Masuk ke pendekatan dan metode. Nah, di sini pendekatan saya memilih saintifik. Kemudian strategi ada cooperative learning. Kemudian teknik ada example non example. Dan metode ada ceramah, penugasan, dan role playing. Nah, alasan saya memilih saintifik karena saintifik ini sangat terbuka ya, dimana komponen saintifik sendiri seperti kita ketahui ada mengamati, menalar, kemudian mempresentasikan dan lain-lain. Nah, untuk cooperative learning ini itu bisa mengakibatkan siswa tersebut aktif. Kemudian example non example, di sini tekniknya digunakan adalah example non example. Jadi guru memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian siswa bisa menirunya atau bisa memperagakan. Kemudian metode sendiri pada umumnya ada ceramah, penugasan, dan role playing atau bermain peran. Kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri alokasi waktunya itu adalah 2 kali 35 menit. Jadi dilakukan 2 kali pertemuan membahas materi tentang ini. Nah, jadi untuk pembukanya seperti tampilan di layar. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar. Kemudian salah satu siswa diminta memimpin doa. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Nah, alokasi waktunya sendiri itu ada 5 menit. Kemudian kita masuk ke kegiatan pertama atau kegiatan 1, di mana guru memulai kelas dengan membacakan teks cerita mengenai kata ungkapan yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, kemudian setelah itu siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pengertian ungkapan dan arti ungkapan yang terdapat pada teks. Setelah itu guru meminta siswa membacakan teks cerita. Nah, kemudian guru meminta siswa menandai dan mencatat arti kata ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut.
Nah, setelah itu guru meminta siswa untuk menjelaskan arti kata ungkapan yang terdapat pada teks cerita. Kemudian masuk ke kegiatan kedua. Untuk menambah pengetahuan siswa, guru menggunakan bantuan media pembelajaran celengan kata sebagai media penyalur permainan. Nah, di sini guru mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam permainan. Kemudian siswa melakukan permainan kumpulkan katamu. Nah, untuk mengingatkan pemahaman siswa tentang ungkapan dan arti ungkapan, maka dilakukanlah langkah-langkah permainan. Yang pertama, menyiapkan kotak celengan kata. Kemudian jika memerlukan amplop, maka kita bentukkan amplop. Setelah itu mintalah siswa untuk menyiapkan kertas kosong untuk mengisi jawabannya. Setelah itu guru menuliskan beberapa kata ungkapan yang mungkin belum memiliki arti maupun sebaliknya di papan tulis. Nah, setelah itu guru meminta siswa menuliskan arti ungkapan kata maupun sebaliknya. Kemudian siswa itu diminta untuk mengumpulkan lembar jawabannya mereka itu ke dalam kertas amplop dan kemudian masukkan ke dalam celengan kata. Nah, setelah itu guru dan siswa memeriksa hasil kerja siswa. Untuk kegiatan yang ketiga, untuk mengasah keterampilan siswa guru menerapkan model role playing atau bermain peran, guru membentuk siswa ke dalam beberapa pasangan. Siswa secara berpasangan melanjutkan percakapan yang terdapat pada buku siswa, diberi keluasan untuk menyusun kalimat berdasarkan teks cerita yang sudah dibacanya. Nah, setelah itu siswa memperagakan percakapan yang telah dibuat secara berpasangan. Kemudian guru mengamati kemampuan siswa dalam menyebutkan ungkapan. Nah, untuk kegiatan penutup sendiri, yang pertama itu adalah melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari. Kemudian guru menanyakan perasaan siswa setelah melakukan kegiatan. Setelah itu kegiatan yang paling disukai. Nah, setelah itu info yang ingin diketahui lebih lanjut. Nah, kemudian yang untuk kedua, kegiatan kelas diakhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian guru mengingatkan siswa untuk tidak melupakan tugas piketnya. Nah, sumber dan medianya sendiri, yang pertama ada buku pedoman guru tema 1 kelas 2 dan buku siswa tentunya. Kemudian ada celengan kata. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, celengan kata. Nah, setelah itu maka kita masuk ke penilaian. Nah, penilaian sendiri itu merupakan proses dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, di mana hasil penilaian ini nantinya digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan mungkin bisa dapat memperbaiki proses pembelajaran penilaian terhadap materi yang dilakukan sesuai kebutuhan guru, dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau bisa disebut dengan project. Nah, penilaian sikap itu bisa dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Nah, guru bisa mengamati mungkin perilaku siswa yang ada di dalam kelas. Nah, kemudian guru bisa mencatatnya di buku catatannya, mungkin mana yang aktif atau mana yang ribut atau mana yang nakal. Nah, setelah itu kita masuk ke penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini di tabel ini itu sudah dirinci, ada skor yang sudah ditentukan, ada 100, 75, 50, dan 25. Nah, untuk kegiatan remedial dan refleksi, untuk kegiatan pengayaannya sendiri, guru membimbing siswa secara rutin bagi siswa yang belum dapat membaca dengan lancar karena akan berpengaruh pada proses pembelajaran selanjutnya. Untuk remedial, guru memberikan tugas untuk menyebutkan ungkapan lain dan artinya yang terdapat dalam teks di 20 poin. Nah, jadi inilah bentuk dari celengan kata. Di sini ada cara menggunakan celengan kata. Pertama, guru menuliskan kata di papan tulis terkait materi yang diajarkan. Yang kedua, guru meminta siswa untuk menuliskan arti kata tersebut maupun sebaliknya di kertas.
Ketiga, setelah itu siswa diminta untuk mengumpulkan jawaban mereka menggunakan celengan kata ini. Kemudian yang keempat, ada guru dan siswa sama-sama memeriksa hasil jawaban. Yang terakhir, guru memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, jadi ini bentuknya. Nah, jadi di dalamnya itu di sini ini ada amplop kosong yang nantinya bisa digunakan untuk siswa menaruh kertasnya ke dalam sini kemudian mengumpulkannya. Jadi dengan adanya media ini diharapkan siswa itu lebih menarik untuk belajar tentang kata ungkapan. Nah, sebenarnya celengan kata ini itu tidak hanya digunakan untuk materi kata ungkapan saja, tetapi bisa digunakan berkaitan dengan kata. Misalnya menuliskan banyaknya benda yang ada di kamarmu, banyaknya benda yang ada di kelas. Nah, jadi dengan ada jawaban tersebut, maka siswa bisa mengumpulkannya ke dalam sini. Nah, jadi itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.